warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Bagaimana kabarnya? Ibu harap Ananda semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah Ananda, sebelumnya kemarin Ibu udah memperkenalkan diri Ibu melalui grup WhatsApp. Namun pada kesempatan ini Ibu akan mengulang kembali memperkenalkan diri Ibu secara singkat di depan Ananda. Nama Ibu Rafirina Afrila. Ananda boleh memanggil Ibu dengan nama Ibu Elin. Ibu berasal dari jurusan Prodi Pendidikan Geografi Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan ini, Ibu akan mengajarkan Ananda tentang materi KD 3.2, di mana materi ini mempelajari tentang biosfer. Namun biosfer di sini lebih menspesifikasi tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia maupun di dunia. Namun, untuk sebelum kita memulai materi pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Nah, berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk Ananda, Ibu harapkan jangan lupa untuk mengisi link absen yang telah dikirimkan melalui grup WhatsApp. Nah, satu lagi, Ibu harap Ananda semua tertuju pada Ibu. Ibu pengen semua mata tertuju pada Ibu, dan Ibu tidak mau Ananda menduakan Ibu dengan kegiatan-kegiatan lain. Nah, jadi kita akan memulai pembelajarannya ya. Nah, mohon untuk perhatiannya. Nah, pertama kita harus memperkenalkan biosfer. Apa sih sebenarnya biosfer itu? Nah, biosfer di sini terdiri dari dua kata, yaitu bio artinya hidup dan sphere artinya lapisan. Sedangkan untuk secara umum, biosfer itu lapisan bumi yang mendukung kehidupan suatu organisme atau makhluk hidup. Nah, di mana dari arti itu kita dapat mengetahui bahwa biosfer ini adalah lapisan bumi paling luar, di mana lapisan ini ditinggali oleh makhluk hidup. Makhluk hidup itu seperti kita. Kita adalah manusia, lalu hewan, dan tumbuhan. Nah, karena biosfer ini adalah lapisan terluar dari bumi, itu juga mencakup seperti daratan, udara, dan air. Nah, dengan lapisan biosfer ini, itu dapat memungkinkan terjadinya hubungan antara biotik dan abiotik. Nah, serta biosfer ini memungkinkan timbulnya terjadinya kehidupan. Nah, bagaimana Ananda? Apa sudah paham untuk pengertian biosfer saja terlebih dahulu? Kalau sudah paham, kita next ke slide berikutnya. Nah, selanjutnya tentang jenjang kehidupan atau tingkat organisasi makhluk hidup. Nah, seperti yang Anda lihat pada gambar tersebut, kita fokus kepada jenjang paling bawah, yaitu ada individu. Nah, individu ini bisa dikatakan organisme yang tunggal. Nah, seperti yang Anda lihat pada gambar, itu ada seekor kelinci. Sedangkan untuk manusia bisa juga dikatakan dengan jomblo. Nah, jomblo kan dikatakan sendiri tuh, belum ada pasangan. Nah, itu juga bisa dikatakan individu. Nah, selanjutnya kita naik pada jenjang berikutnya adalah populasi. Nah, populasi ini kumpulan dari individu yang sejenis tadi. Nah, seperti seekor kelinci tadi sudah memiliki banyak, itu dari satu menjadi beberapa. Seperti ada di gambar itu ada beberapa kelinci pada misalnya pada wilayah tertentu, atau beberapa pohon dengan nama pohon yang sama. Atau bisa juga seperti jomblo tadi yang sudah memiliki pasangan ya. Nah, udah paham kan? Selanjutnya kita naik ke jenjang di atasnya adalah komunitas. Nah, komunitas ini tersusun dari beberapa populasi makhluk hidup, yaitu pada suatu wilayah tertentu dan waktu tertentu. Ibaratnya gabungan dari beberapa populasi tadi, kan pada suatu wilayah tertentu tadi. Misalnya pada gambar itu ada populasi kelinci, terus ada juga beberapa pohon, terus ada burung juga ya. Nah, udah paham kan? Selanjutnya kita naik ke jenjang selanjutnya adalah ekosistem. Nah, ekosistem ini suatu sistem ekologi yang terbentuk akibat hubungan timbal balik antara
makhluk hidup yang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan yang tidak bisa dipisahkan. Ibaratnya udah menggabungi beberapa makhluk hidup dan lingkungan, ibaratnya udah ada interaksi yang tidak bisa dipisahkan. Nah, itu adalah ekosistem. Selanjutnya kita naik kepada jenjang berikutnya, yaitu bioma. Nah, bioma ini adalah daerah ekologi yang sangat besar di permukaan bumi dengan ditempati oleh flora dan fauna tadi. Nah, di mana flora fauna tadi ini beradaptasi pada lingkungannya. Nah, itu adalah bioma. Ibaratnya bioma ini udah mencakupi bagian yang paling luas tadi ya. Karena kan bioma itu adalah bagian dari biosfer tadi. Dan bioma ini sudah ditempati oleh flora dan fauna yang saling berinteraksi gitu. Nah, dan bioma ini ditentukan oleh faktor biotik dan abiotik. Nah, baiklah, Ibu akan menampilkan sebuah video. Ibu harap Ananda lebih memperhatikan video ini ya, dan selamat menyaksikan. Baiklah Nanda, setelah memperhatikan video tadi, sungguh indah bukan bioma-bioma yang ada di permukaan bumi ini? Nah, oleh karena itu, Ibu memiliki 2 pertanyaan, dan 2 pertanyaan ini wajib Ananda jawab melalui via WhatsApp, dan nanti Ibu akan mencatat siapa-siapa saja yang memberi pendapat. Nah, dalam via WhatsApp ini kita akan berdiskusi tentang bioma-bioma itu. Nah, selanjutnya dengan 2 topik, apa saja jenis bioma yang ada di dunia. Selanjutnya, bagaimana bentuk bioma di dunia ini berbeda-beda dan apa ciri-cirinya. Nah, jangan lupa ya Nanda untuk melanjutkan ke via WhatsApp. Nah, setelah diskusi ini, besoknya Ibu akan menjelaskan lebih detail tentang bioma dan kita akan melanjutkan materi setelah itu. Nah, kepada Ananda kalau ada kesalahan Ibu mohon maaf. Dan kita lanjut ke via WhatsApp untuk diskusinya ya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.